mudah-mudahan setelah acara ini pulang nemu jodoh ya. Tapi namanya nemu tolong dikembalikan ya. Namanya juga nemu. Jadi laki-laki itu kalau keluar hanya membawa korek, nggak bawa rokok, itu karakternya optimis. Optimis pasti nanti dapat rokok. Aku cuma bawa korek. Karakternya gitu. Kalau hanya bawa rokok nggak bawa korek, itu pesimis. Karena dia selalu was-was. Wah nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta. Pesimis. Ada lagi nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Nah, ini pengemis. Ini mudahnya cuma paru-paru. Nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Itu kan keterlaluan. Sudah jelas nggak sehat, modalnya cuma paru-paru. Itu semakin cepat kena serangan jantung, kanker itu orang seperti ini. Karena dulu kan jelas, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, gangguan jantung. Merokok beli nggak ada. Jadi gangguan janin, kanker, serangan jantung, merokok dapat. Merokok beli aman. Hati-hati, waktu kita hati-hati dari laki-laki seperti ini. Tapi kalau yang merokok, pesan saya selama merokok paling enak, paling nikmat, berhenti merokok. Coba itu, paling enak merokok itu berhenti sambil ngopi, baca Quran, paling enak. Kalau punya coba, jangan sambil lari-lari, kesel. Jadi merokok itu paling enak berhenti, ngopi sambil baca Quran, itu nikmat sekali. Tapi karena menurut saya rokok itu dikasih kesehatan, ya kan? Kalau saya ngerokok masih enak, nikmat, saya sehat. Tapi kalau ngerokok sudah kok hambar ya, berarti saya sakit. Saya ke dokter biasanya dulu gitu. Dan dokter jelas, calon non, ini ngerokoknya istirahat dulu, lagi sakit. Nanti kalau sudah sehat, sudah sembuh, boleh ngerokok lagi. Berarti ngerokok itu untuk orang sehat. Berarti orang yang nggak ngerokok, kok sakit, lebih sehat. Lebih sehat, karena ke dokter tuh nggak enak. Saya itu sebelum usia kepala 4, sekarang sudah 45 tahun. Sebelum usia kepala saya menginjak kepala 4 usia saya itu saya sering ke dokter kalau sedikit sakit ke dokter. Sejak kepala 40 tahun saya kapok ke dokter. Dokter kita ini kepo. Ini mohon maaf kalau ada dokter ya, suka ngurusi urusannya bukan urusannya. Saya pernah umur 40 tahun terakhir ke dokter, periksa meriang, ditanya macam-macam nggak masalah. Ada satu pertanyaan bikin saya emosi. Calon punya gula. Dokter kan udah nyambut urusan dapur saya. Kalau saya punya gula, punya garam, punya cabai, itu kan urusan dapur saya. Terus saya langsung berdiri, dok, saya kesini meriang, mau periksa, bukan mau rujaan. Makanya, tapi kalau ini ngomong terus jadi nggak sehat karena lapar semuanya. Terus, kamu masih coba membunuh pelawan. Ya, sehat jadi yang modalnya itu sehat. Jadi tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dulu saya banyak belajar dari istri saya. Waktu pertama menikah, awal menikah itu dulu istri saya itu yang ngerem saya. Makanya saya itu sayang sama istri luar biasa. Anda lihat kalau saya jalan-jalan ke mall ketemu saya sama istri, pasti saya gandeng, nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak tahu. Sayang dia. Dia kerja gini misalnya pulang ke rumah bawa uang 5 juta misalnya, ketemu istri karena saya langsung saya kasih 100.000. Sayang kalau dikasihkan semua. Saya itu ya saking sayangnya ya, dompet saya itu foto istri ada saya simpan. Karena kalau saya kerja, apalagi yang kerja ada masalah berat, tinggal lihat foto, masalah ringan. Karena paling berat ya ini. Jadi kalau karyawan itu kantor, kalau karyawannya laki-laki punya masalah, istrinya itu masalah terberat, itu pasti rajin kerja. Karena kalau ngelembur, wah puyeng kerjaan banyak. Begitu lihat dompet, mending lembur.
daripada pulang ya kan mending lembur. Jadi semakin semangat kerja. Jadi nanti kalau cari karyawan tuh HRD bermasalah dengan keluarga, pasti semangat kerjanya lebih tinggi. Nah dulu gitu, pertama menikah kan, istri saya itu kalau saya keluar rumah, Pak, Pak nih, oh Pak, Pak, kamu nggak boleh minum-minum, ya, terus nggak boleh judi, waduh, nggak boleh main perempuan, kan tersiksa. Saya nggak mau gimana di sana, nggak boleh minum, nggak boleh judi, nggak boleh main perempuan. Akhirnya kebetulan saya ketemu gembel pengemis. Saya tes, kamu kalau tak kasih 50.000 kamu pasti minum-minum. Enggak Pak, saya nggak pernah mabuk seumur hidup. Tak kasih 100.000 kamu pasti main judi. Mending ditabung Pak buat makan. Tak kasih 200 kamu pasti main perempuan. Dosa Pak, seumur hidup saya nggak pernah main perempuan. Ikut ke rumah tak kasih sejuta. Tak tunjukkan ke istri saya. Laki-laki kalau nggak pernah minum, nggak pernah judi, main perempuan jadinya gembel. Punya suami gembel. Sejak itu saya agak bebas. Istri saya itu karena saking sayangnya cinta sama saya jadi posesif. Ya sekian rumah tangga sudah 10 tahun lebih. Tetangga kebetulan kan manten baru gitu, kalau suaminya mau kerja nyium bibir istrinya, kening istrinya, Mary pengen istrinya, Pak mau kayak gitu. Ya aku sih mau, tanya dulu istrinya mau gak saya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi mohon maaf, saya bukan pamer. Istri saya dapat dari lomba. Saya tuh gini, ya dulu apapun dari hidup saya itu harus dari prestasi. Itu yang penting. Anda juga harus seperti itu. Harus prestasi. Performance kita harus kita jaga. Handphone saya ini saya dapat juara 1 lomba lari. Dapat handphone. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone ini. Maling memang. Tapi artinya untuk copet aja butuh stamina, butuh prestasi. Coba kalau saya nggak menang, bisa dibakar massa saya. Saya menang akhirnya dapat handphone ini. Saya dulu pekerjaannya, KTP saya dia pekerjaan peserta lomba. Saking banyaknya lomba yang saya ikut. Istri saya dapat dari lomba. Saya lupa lomba apa dulu. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Saya kan manusia biasa, nggak selalu menang, ya kan? Istri saya itu yang 78 kilo berarti, tingginya 150 nggak salah. Ya kulkas 1 pintu lah, biar gampang lumayan. Tapi kan namanya sayang kan, saya suruh tolong kamu biar saya jaga makanan. Saya lihat 2 minggu 3 minggu nggak ada perubahan. Saya lihat beneran, makanannya dijaga nggak boleh ada yang ngambil, habisin sendiri. Wah tambah parah. Akhirnya saya ancam, kalau beratmu sampai 80 kilo, saya tuker 40-an buah. Takut istri saya. Sekarang sudah 6 bulan, ini tiap hari istri saya lari 4 km. Sudah 6 bulan ini, nggak tahu sampai mana sekarang. 6 kali 4 kali 30, 720 km. Arahnya kemana saya nggak tahu. Tapi buat saya selalu berpikir positif. Ada 2 keuntungan ya buat saya. Kalau balik pasti sudah kurus istri saya. Lari 720 km kan pasti kurus, PP lagi. Yang kedua kalau toh tidak balik, kan tidak-tidaknya sudah jauh dari sana. Karena sebenarnya punya istri gemuk itu gitu. Bener, di rumah itu nggak usah beli banyak perabot, sudah terasa penuh rumah. Ini makanya sayang itu penting. Kalau Anda sudah sehat, sudah sayang, udah modal kita menghadapi masa depan itu gampang. Kuncinya apa sih? Dalam ekonomi seberat apapun, kuncinya pasrah, ikhlas. Dulu saya gitu, ketika menghadapi tekanan ekonomi berat, saya pasrah.
anak istri saya pasrahkan ke mertua, ekonomi saya jadi ringan. Kuncinya hanya pasrah. Dan apa? Sabar. Saya itu walaupun tampang gini saya ini sabar. Saya itu kalau emosi apapun sama anak itu nggak pernah yang namanya bentak ngomong kasar. Saya cukup melotot. Anak sudah takut. Ya tangannya kayak dikit lah. Tapi nggak pernah bentak saya. Melotot itu cukup. Nggak percaya. Itu saya. Karena saya ini sabar. Dan sabar itu seperti Anda ini orang sabar. Nunggu saya lucu ketawa. Kalau belum lucu ditunggu sampai lucu. Ciri khas orang sabar. Iya kan? Kalau nggak sabar mungkin udah dilempar pakai apa gitu kan. Ini karena Anda sabar. Anda harus melatih sabar. Saya ini melatih dulu. Saya dulu orangnya nggak sabar, tapi sejak kecil dilatih. Saya SD itu dulu masuk sekolah jam 7. Kemudian setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Sekolah jam 7 ke setengah 7 sudah datang. Nggak sabar. Ada jam 6:15 sudah datang, itu lebih nggak sabar. Kalau saya orangnya sabaran. Sekolah masuk jam 7 setengah 8. Atau jam 8, saking sabar. Dimarahin sama guru, itu kan aneh. Muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Sampai ulangan itu kayak gitu. Kalau ulangan biasanya di kertas ada durasi 60 menit. Teman saya itu katanya pinter, 30 menit sudah dikumpulkan. Ini nggak sabar, buru-buru. Katanya pinter, saya nyontek nggak boleh. Ini kan aneh, mencurigakan. Mungkin sebenarnya dia nggak pinter. Takut kalau saya nyontek dia ketahuan kalau sebenarnya nggak pinter, makanya nggak boleh. Kalau saya nyontek saya kasih teman, saya tawari, kamu mau nyontek? Biar ada temen nggak ikhlas. Kalau saya itu sabar, waktu ulangan 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik guru baru saya ulang. 2 tahun saya dulu kan sabar kan. Bisa dikeluarkan sama kepala sekolah. Ini yang nggak naik kelas 2 tahun sabar kok kepala sekolahnya nggak sabar. Ini aneh banget. Pokoknya kalau Anda nanti ke masa depan pikirin sekolah pendidikan anak, hati-hati milih sekolah. Cari sekolah yang guru kepala sekolahnya sabar, jangan jadi korban seperti saya. Bener. Katanya dulu saya, wah kamu ini siswa males. Anda yakin, saya yakin Anda semua pernah menjadi murid, ya kan? Pernah jadi siswa. Di sejarah dunia manapun nggak ada siswa males, siswa nggak aktif, itu nggak ada. Ini saya beri ilustrasi, nanti kita simpulkan bareng-bareng. Kita dulu sekolah, bel sekolah bunyi, siswa suruh masuk sekolah. Paling 1 menit, 2 menit berikutnya baru guru masuk kelas, ya kan? Siapa yang malas? Guru menerangkan, siapa yang suruh nyatet? Murid. Siapa yang malas? Bel istirahat bunyi, murid wah lari, ada yang main bola, main basket ke kantin. Paling guru jalan pelan-pelan nongkrong di ruang guru, ngobrol sama guru lain. Siapa yang nggak aktif? Ulangan, guru membuat soal, siapa yang suruh mengerjakan? Murid. Murid sudah mikir mati-matian, dikumpulkan di rumah, diperiksa guru, salah apa dibetulkan? Padahal guru tahu loh jawaban yang benar. Siapa yang malas? Ya kan? Kesimpulannya nggak ada murid yang aktif. Jadi antara guru dan murid sebenarnya yang malas adalah ini kualat ya. Kok guru kok malas? Jadi nggak ada, itu hal yang saling membutuhkan. Makanya dengan cara seperti itu, apapun tantangan kita ke depan, saya yakin Indonesia bisa bangkit dan kita bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tepuk tangan buat Indonesia kita. Kita bisa belajar dari Jepang. Jepang dulu tahun 45 dibom oleh sekutu Amerika. Perhitungannya 100 tahun ekonomi Jepang baru bisa bangkit. Tapi faktanya nggak sampai 50 tahun Jepang sudah menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Itu yang luar biasa. Kita harus bisa seperti Jepang. Bagaimana supaya ekonomi kita seperti Jepang? Yang termudah adalah kita doakan Jepang bangkrut. Itu yang termudah. Yang agak berat, kita doakan kita dibom seperti Jepang. Resikonya lebih berat. Tapi jauh dari itu, kita harus yakin
Karena bangsa yang yakin dengan kemampuannya sendiri, maka dia bangsa yang akan bertahan dengan sendirinya. Tepuk tangan buat sendiri. Mungkin hanya cukup ya? Cukup Mas? Wah, kayaknya nggak ikhlas. Saya terus terang buat calon uang itu nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Saya waktu begitu ditelepon, Cak, ini tanggal berapa? 12 ngisi acara di Bukalapak. Oke, siap. Saya nggak mikir honor, nggak mikir bayaran. Yang mikir kan panitia. Kalau saya ikut mikir kan kasihan. Yang terakhir pesan saya, mungkin buat Anda yang merasa nggak cakep, merasa jelek, harus tetap semangat ya. Pertahankan, itu ciri khas juga. Tanpa ada orang yang jelek, saya nggak dianggap cakep. Jadi Anda bermanfaat buat saya. Dan pesan saya bagi yang merasa jelek atau yang memang benar-benar jelek, jangan pernah takut mencintai orang lain. Yang jelek jangan pernah takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Jangan emosi orang lain. Saya tadi nggak mikir orang, yang mikir panitia, jangan saya ikut mikir. Jadi kalau Anda jelek jangan takut mencintai, karena yang harusnya takut yang Anda cintai. Percaya, tetangga saya itu jelek, tapi pacarnya banyak. Nah, jelek-jelek juga sih. Tapi intinya tetap setiap orang itu punya jatahnya, gitu ya kan. Percayalah, apapun juga di dunia ini kalau tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diperbaiki, berarti memang untuk diderita. Jelek juga seperti itu. Nikmati penderitaan, mumpung masih bisa merasakan. Karena yakinlah, apapun ada endingnya. Orang sedih ada batasnya, orang bahagia ada akhirnya. Orang jelek juga meninggal kok. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mari kita gali sumur lagi. Selamat buat Bukalapak dengan yang ke-6 ya.